Sobat Saverian, perkenalkan saya Yohana Etinia Setia dari kelas 10B. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hak warga negara dan pemenuhan serta pelaksanaan hak warga negara tersebut dalam suatu masyarakat. Nah, yang pertama, hak warga negara. Jadi teman-teman, hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus didapat atau diterima secara penuh tanggung jawab oleh masing-masing warga negara. Bahkan, tak hanya sebagai warga negara saja, setiap manusia pada dasarnya telah memiliki hak, baik itu sebagai individu atau kelompok, seperti hak asasi. Jadi negara menjamin hak asasi setiap warga negaranya, dan itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah teman-teman, contoh dari hak sebagai warga negara yaitu hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari negara. Jadi teman-teman, hak itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hak tertulis, dan itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan juga hak tidak tertulis, itu dibuat oleh suatu individu ataupun kelompok masyarakat. Nah, yang pertama, hak warga negara Indonesia secara tertulis atau yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu tertuang dalam pasal 27 ayat 2. Jadi teman-teman, maksudnya setiap individu atau masyarakat memiliki hak untuk hidup serta memperoleh kehidupan yang layak. Dan juga setiap warga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan agar kebutuhan dalam kehidupannya dapat terpenuhi. Lalu, yang kedua, hak untuk hidup dan juga mempertahankan hidup. Itu terdapat dalam pasal 28A. Nah teman-teman, maksudnya setiap masyarakat atau setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan kehidupannya masing-masing, baik itu dalam individu ataupun dalam kelompok. Lalu yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan atau melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Dan itu terdapat dalam pasal 28B ayat 1. Jadi maksudnya teman-teman, setiap warga masyarakat memiliki hak untuk membentuk keluarga ataupun melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, dan dia berhak untuk memperoleh keturunannya ataupun memperoleh darah dagingnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu yang berikut, hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. Itu terdapat dalam pasal 28C ayat 1. Jadi maksudnya teman-teman, setiap warga masyarakat memiliki hak pendidikan. Nah, pendidikan tersebut berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan hidup manusia. Nah, lalu yang kedua, pemenuhan atau pelaksanaan hak warga negara. Jadi teman-teman, sebagai warga negara Indonesia, kita juga perlu memahami pemenuhan hak dan juga pelaksanaan kewajiban. Salah satu contoh dari pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara adalah membayar pajak. Selain itu juga, contoh pemenuhan atau pelaksanaan dari hak sebagai warga negara itu saat ada pemilu. Nah, di situ setiap individu atau setiap masyarakat memiliki hak tersendiri, yaitu hak untuk memilih pemimpin ataupun wakil pemimpinnya masing-masing. Lalu yang berikut, pemenuhan atau pelaksanaan dari hak warga negara di desa tempat saya tinggal. Jadi seperti yang sudah saya amati bahwa hak dari warga negara sudah diterapkan dalam masyarakat tempat saya tinggal. Jadi contoh hak dari warga negara seperti yang saya sudah amati di masyarakat di desa tempat saya tinggal, yaitu hak untuk membentuk suatu keluarga atau melanjutkan keturunan. Lalu selain membentuk keluarga, ada juga pelaksanaan atau pemenuhan hak dalam warga masyarakat di desa tempat saya tinggal, yaitu hak untuk membentuk suatu kelompok masyarakat. Nah teman-teman bisa lihat contohnya di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ada kelompok guru-guru, lalu kelompok para pemuda. Nah, itu dia teman-teman, bukti atau contoh dari pemenuhan atau pelaksanaan hak dari warga masyarakat, yaitu membentuk suatu kelompok masyarakat tersendiri. Baik teman-teman, itu saja pemaparan materi singkat dari saya mengenai hak warga negara serta pemenuhan atau pelaksanaan dari hak warga negara tersebut dalam suatu lingkungan masyarakat.